TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi dan majelis hakim yakin adanya kesalahan dari terdakwa dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf dan peniadaan sifat melawan hukum, maka dengan demikian terdakwa Minarse harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 yaitu pasal tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dipidana penjara denda. Karena itu terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat 2 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP terhadap barang bukti yang telah disampaikan oleh penuntut umum di persidangan, seluruh barang bukti telah diperiksa dari barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara aku. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat 1 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Dari pengertian tersebut, maka tindak pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa karena terdakwa Minarse dalam perkara aku tidak pernah menerima sesuatu baik uang maupun barang sehingga terhadap terdakwa tidak dibebani dengan pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dalam dakwaan penuntut umum dan memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar telah dipenuhi dari tindak pidana terdakwa dari tindakan terdakwa. Menimbang bahwa terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa dan dari terdakwa sendiri yang memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung untuk 3 anak-anaknya karena terdakwa sudah bercerai dengan suaminya dan saat ini terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain sudah 29 bulan di lembaga pemasyarakatan Pondok Bambu dan sudah terlalu lama anak-anaknya dititipkan di asuh saudaranya. Atas permohonan keringanan hukuman dari tim penasihat hukum terdakwa maupun dari terdakwa sendiri akan majelis hakim pertimbangkan dan akan termuat dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari terdakwa untuk selebihnya karena telah majelis hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibenai untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP dikarenakan terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan oleh terdakwa. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 111
pihak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 3 orang anak yang biasa sendirian karena sudah menjanda. Terdakwa dalam perkara ini tidak mendapatkan uang maupun barang. Memperhatikan ketentuan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembunuhan, atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili, menyatakan terdakwa Minarsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Minarsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan terdakwa dikembalikan kepada lapas Pondok Bambu, menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan 2 dikembalikan kepada Makmun Rashid. Barang bukti nomor 3 sampai 38 dikembalikan kepada Yawarsa Halid. Nomor 39 sampai 51 dikembalikan kepada Agus Ri Sukoco. Nomor 52 50 dikembalikan kepada Asri Hidayat. Nomor 56 82 dikembalikan kepada Hari Wahyo Noto. Nomor 83 90 dikembalikan kepada Ahmad Badri. Nomor 91 95 dikembalikan kepada Mary A. Tambunan. Nomor 96 sampai 117 dikembalikan kepada Tommy Hardiono. Nomor 118 sampai 132 dikembalikan kepada Haryanto Darmawan. 133 sampai 139 dikembalikan kepada Rudi Isworo. Nomor 140 dikembalikan kepada Hadi Mulyono. Nomor 141 dikembalikan kepada Devi Mufianto. Nomor 142 dikembalikan kepada Rizal Ahmadi. Barang bukti nomor 143 sampai 174 dikembalikan kepada Insinyur Bambang Suwardi. 175 sampai 210 dikembalikan kepada Cia Sulaiman Hidayah. Nomor 211 sampai 231 dikembalikan kepada Wahyono. Nomor 232 sampai 273 dikembalikan kepada Teddy Gunawan. Nomor 274 sampai 296 dikembalikan kepada Toto Darminto. Nomor 297 sampai 303 dikembalikan kepada Ogi Bandawasan. Nomor 304 sampai nomor 316 dikembalikan kepada Profesor Dr. Fendi Suharyadi. Nomor 317 dikembalikan kepada Erni. Nomor 318 sampai 339 dikembalikan kepada Rahman Setiabudi. Nomor 340 dikembalikan kepada Rizal Ahmadi. Nomor 340 terlampir dalam berkas. Nomor 342 sampai dengan 343 dikembalikan kepada Dr. Muhammad Finata Afrianto. Nomor 344 dikembalikan kepada Dr. Anas Nurzain Kasim. Nomor 345 sampai 348 dikembalikan kepada Sri Hidayat. Nomor 349 353 terlampir dalam berkas perkara. Nomor 354 sampai 355 dikembalikan kepada Haryanto Benyal. Nomor 356, nomor 36 sampai dengan 364 dikembalikan kepada Mulyani. Nomor 365 dikembalikan kepada Asri Hidayat. Nomor 366 terlampir dalam berkas.
nomor 367 uang sebesar 25 juta rupiah dirampas untuk negara, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Demikian ya putusannya. Dan putusan ini saudara punya hak untuk banding, pikir-pikir atau menerima putusan, silakan konsultasi. Sebetulnya sih kami berharap tadinya klien kami atau terdakwa nyatakan bebas ya, tapi kami menghormati putusan hakim dan seperti kami sudah meminta seringan-ringannya, menurut klien juga itu cukup layak lah, sehingga tadi terdakwa tidak mengajukan banding atau pikir-pikir, langsung menerima. Saya kira begitu Pak.